pensiun 60. Bila catatan itu pensiun umur 60, saya mau sampaikan biar tenang kepada orang yang mau pensiun, biar gak stres. Bila pensiun itu umur 60, yakini saudara, sebelum saudara masuk di perusahaan itu, masuk di kantor itu udah ada programnya, undang-undangnya udah dibuat, peraturannya. Masa pensiun karyawan PTA 60 udah ada sebelum kita masuk. Dan kita masuk pun kalau kita mau pahami itu karena ada lowongan kosong. Kalau penuh mau kagak, bener nggak? Karena kosong, butuh karyawan, kosong berarti kita masuk. Maka sejak kita masuk perusahaan itu harus paham. Inilah muslim, kenapa ngaji tauhid umur 15 tahun enak. Artinya baru masuk perusahaan itu paham bahwa kita bakalan pensiun umur 60. Maka orang kerja tuh maranin pensiun apa pensiun maranin kita? Nah, kita maranin pensiun mau kemana-mana. Maka jangan distresi. Kenapa stres? Percis sesudah umur udah tua ingat surga, ingat neraka. Ini yang stres. Ketika udah mau pensiun ingat betapa berharganya gaji yang didapat sebagai anugerah dari Allah melalui perusahaan. Kenapa distress? Tabungan gak ada. Kemana? Setiap gaji dihabisin, jalan ke situ, jalan ke sini, jalan ke sono, jalan ke situ. Gampang. Masih lama pensiun, masih lama. Ujungnya kata dia masih lama, corona 3 tahun, jebol, stres. Kata dia pensiun masih lama. Kata perusahaannya ini gak perlu lama. Mau bertahan gaji gak ada, pemasukan pesawat masuk kandang kudu bayar di terminalnya, di parkirannya. Pemasukan gak ada. Anak perusahaan pesawat catering kagak ada penerbangan, nggak ada duit. Babanya mati, anak-anaknya mampus semuanya. Dia bingung, tutup, dia stres. Itu karena Tuhannya itu. Kalau dia paham kita ini bakalan pensiun, maka dari mulai masuk sudah menata dan memprogram. Dari masuk, jangan kurang setahun pensiun baru dipikirin. Salah dari awal dong. Kalau kita bakal mati itu pensiun dari sekarang. Jangan nunggu sakit baru ingat mati. Dari sekarang bahwa kita bakalan mati, maka hidup kita tertata. Jangan nunggu sakit baru ingat mati. Itu namanya nunggu MPP, ingat pensiun. Ya wassalam, stres Anda. Sampai ada orang-orang buku kiat-kiat 6 bulan sebelum pensiun beli. Ya Allah, ngapain? Makin digiring biasa aja. Rezeki udah diatur, ajal udah diatur. Tenangkan hati supaya kita tidak stres. Dari sini nih hidup jadi bahagia asal paham ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Nawawi, wa idza kutibat maniyatu syakhsin fi ardi, bila ada catatan dari Allah kematian seseorang di Mekah, maka tidak bakalan geser di bumi yang lain. Allah yarham Mbak Mun, udah senja. Kiai Maimun Zubair Sarang, Rembang Ujung mau Tuban Sarang, Kiai Maimun Zubair
rahimahullah rahmatallah berar, itu haji umur pergi aja wafat, emang udah catatannya matinya di Mekah, kuburannya di Makkah, enggak geser. Ada orang hebat namanya Bung Tomo, arek-arek Surabaya. Itu catatannya kuburannya di Jawa, itu matinya di Mekah. Boleh cek, matinya di Mekah. Karena kok catatannya di Jawa, itu bininya ngotot harus bawa pulang. Kata Raja Arab enggak bisa, karena orang besar dituruti, kalau mati di Mekah enggak boleh dibawa ke bumi lain lagi, keluarganya enggak, harus ada di sini, kata keluarganya begitu. Maka Bung Tomo dari Mekah digotong, dibawa ke kita punya negeri. Emang juga asalnya dari Jawa, begitu tanahnya. Kita nggak tahu nih tanah kita dari mana, ya tergantung mati di mana, kuburan di mana, baru tahu. Maka jangan mesen kuburan. Siapa nih yang udah mesen bayar kuburan nih? Itu Pak, saya bayar berapa? Mana mahal lagi? Mahal apa murah ya? Mahal ya? Mahal katanya tuh. Enggak bisa 1 juta 2 juta buat mesen tiket. Kalau orang Betawi sebut nyidekin, nyidekin ya, nyidekin ya. Ini gue ini bayar tuh. Jadi korupsi itu bukan di pemerintah doang, bisa di situ-situ juga korupsi. Yang ngajarinya jangan-jangan orang majelis juga ini. Itu begitu. Udah, gue di situ, kata kita. Sampai bayar 50 juta. Persiapan bumi buat mati. Ini namanya salah. Maka kata Kiai Syadli Kebayoran Lama sama anak-anaknya, dia bilang, anak-anakku, kalau bapak mati nanti taruh aja di atas pohon ya. Begitu, emang tukang canda. Tapi kan karena ngomongnya serius, anaknya ditanggapi serius. Gitu, taruh aja di atas pohon. Begitu. Itu anaknya nanya, Ustadz, itu apa ya omongan bapak tuh? Kalau mati ditaruh di atas pohon. Oh iya, waktu ngaji di bareng sama Mualim Sabiadami pulang dari Tanah Abang, emang kalimat itu keluar juga kata kita dari beliau. Jadi kalau mati tugas orang hidup, kalau mati tugas orang hidup, tugasnya orang hidup mau ditaruh di pohon nggak apa-apa kalau pengen dosa. Kalau pengen dosa ditaruh di atas pohon, kalau pengen nggak dosa ya dikubur. Di mana terserah yang hidup mau dikubur di mana. Kita udah mesen di Kerawang, mati kita di Papua, itu mau ngapain? Coba duit itu disedekahin sama Masjid Al-Makmur, bikin WC, bikin tempat wudhu, kan gede ganjarannya. Mau ngapain? Bukan mempersiapkan tempat, mempersiapkan isi ibadah.